Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan para pendengar Radio Rujannah di mana saya berada. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, dengan nikmat yang kita tidak mungkin untuk menghitungnya. Terutama nikmat iman, nikmat kita berada di atas Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada pengurus Ketua DKM Masjid Syu'latul Iman, Masjid Besar Ciawi, yang telah memberikan waktu dan tempat pada kita pada kesempatan sore hari ini untuk memakmurkan masjid ini, untuk mengadakan kajian di masjid yang mulia ini. Demikian juga rasa syukur terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang menjadi panitia kajian secara khusus di masjid ini, dan kepada seluruh jamaah yang telah hadir di masjid ini. Demikian juga ke seluruh pemirsa, para pendengar yang menyaksikan kajian di sore yang berbahagia ini. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas dengan sebuah judul, yaitu meraih pahala besar dengan amal soleh. Tetapi sebelum saya menyampaikan materi ini, saya ingin untuk mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin, para jamaah, berkaitan kita telah masuk di bulan Muharram dan di tahun yang baru tentunya. Saya tidak berbicara tentang sisi-sisi yang banyak berkaitan dengan bulan Muharram, tetapi poin yang penting bahwa bulan Muharram adalah salah satu bulan yang punya keutamaan, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Afdhalus siyami ba'da Ramadan as-siyamu fi syahrillahi al-muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Baginda Nabi SAW mengatakan, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan yaitu puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat
yang wajib, itu sholat 5 waktu, yaitu sholat malam. Pada hadis ini, baginda Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan bulan Muharram. Sisi keutamaannya, di mana bulan ini diidopatkan kepada Allah, Syahrullah. Faqad qala al-ulama, idopatul makhluk ila khaliqihi dilalatun ala tasyrif. Pengidopatan atau nisbat makhluk kepada penciptanya secara langsung, maka itu menunjukkan pengagungan Allah kepada makhluk tersebut. Jadi ketika bulan Muharram secara khusus spesifik dikatakan Syahrullah, bulan Allah, maka itu menunjukkan bulan itu punya keutamaan. Seperti kita mengetahui Abdullahi wa Rasuluh. Dan pada hadis ini menunjukkan memperbanyak puasa di bulan Muharram itu dianjurkan. Jadi memperbanyak puasa di bulan ini baik. Ya, puasanya bisa menjaga Senin, Kamis, atau puasa Daud, atau puasa mutlak. Dan bulan Muharram salah satu bulan yang diharamkan berbagai bentuk kedzaliman secara khusus. Bukan berarti di bulan lain boleh melakukan zalim, boleh melakukan maksiat. Tapi kalau orang mukmin melakukan maksiat di bulan Muharram, di bulan yang dihormati secara khusus, itu dosanya dilipat gandakan. Dengan itu di dalam hadis Abi Bakrah, Nabi SAW mengatakan, inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda as-sanatu isna asyara syahron minha arba'atun hurum salasun mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, summa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Nabi SAW mengatakan bahwa Allah telah mentakdirkan, itu takdir kauni, setahun 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada bulan yang dinamakan dengan Syahrul Muharram. Diharamkan kita berperang, kecuali kalau kita diserang, namanya jihad difa. Diharamkan berbagai bentuk kedzaliman, kemaksiatan, diharamkan. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan bulan Rajab, yaitu bulan di antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Maka salah satu keutamaan dari bulan Muharram yaitu bulan yang diharamkan. Jadi secara khusus oleh syariat. Kemudian dalam kalimat yang singkat, karena judulnya bukan ini, di bulan Muharram ini ada amalan yang dianjurkan bagi setiap mukmin dan memiliki pahala yang sangat agung, yaitu puasa Asyura, yaitu puasa di hari yang ke-10, yang pahalanya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yukaffiru as-sanata al-madiyah, yakni al-madiyah,
bahwa puasa Asyura ini akan menghapus dosa setahun yang telah lalu. Para ulama menyebutkan sejarah puasa Asyura. Puasa Asyura ini juga dilakukan oleh ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Karena puasa Asyura ini bertepatan dengan selamatnya Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun laknatullah. Jadi hari kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan hari ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Maka Nabi SAW mengatakan, aku lebih berhak daripada mereka. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk puasa. Dan puasa Asyura itu di awal Islam hukumnya wajib sebelum turunnya perintah puasa Ramadan. Sebelum turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, atau sebelum turun ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, maka puasa Asyura itu wajib atas kaum muslimin. Setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu menjadi hukumnya sunnah muakkadah. Itu sunnah yang dikuatkan untuk dilakukan. Nah, puasa Asyura itu sendiri menurut para ulama, tata cara kita menunaikan puasa Asyura itu dengan 3 cara. Jadi dengan 3 kaifiyah. Cara yang pertama, boleh kita puasa hanya di hari ke-10 saja. Jadi puasanya di hari ke-10 saja. Tanggal 9-nya dan tanggal 11-nya tidak. Cara yang kedua, yaitu puasa di hari ke-9 dan di hari ke-10. Karena Nabi SAW merencanakan untuk puasa pada tanggal 9-nya. Jadi Nabi SAW mengatakan, kalau aku masih hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Walaupun Nabi SAW belum sempat melakukan puasa di hari yang ke-9-nya. Kemudian yang ketiga, menurut banyak ulama, itu lebih afdol dilakukan, yaitu puasanya 3 hari. Yaitu 10, 9, 10, 11. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Nabi sallam, sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, puasalah di hari Asyura dan selisihilah orang Yahudi. Puasa sehari sebelumnya dan puasa sehari setelahnya. Maka berarti puasanya berarti 3 hari, yaitu tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Nah, banyak para ulama muhakkik mengatakan wahada ablag fi mukhalafati ahlil kitab. Artinya menyelisihi puasa dengan 3 hari, 9, 10, 11, itu lebih nampak bahwa kita menyelisih ahlul kitab, yaitu puasanya orang Yahudi. Jadi ini dianjurkan oleh syariat. Silahkan ya, mau milih yang tanggal 10-nya saja boleh, mau memilih tanggal 9, 10-nya boleh, mau memilih 9, 10, 11 adalah boleh. Ya. Kemudian juga puasa di bulan Muharram silakan, yang dinamakan puasa mutlak. Puasa mutlak itu dalam arti tidak berkaitan dengan harinya, tidak berkaitan dengan jumlahnya. Yang penting memperbanyak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan, yakni syahrullahi al-Muharram. Puasa yang paling utama dilakukan oleh seorang mukmin adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Nah, kemudian sebagai penutup berkaitan dengan bulan Muharram, ya, bagi kaum muslimin
ada dua amalan yang itu menyelisihi amalan ahlus sunnah, yaitu amalan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ada dua amalan yang itu bukan amalan ahlus sunnah wal jamaah, bukan amalan aswaja itu, tapi amalan yang lain, yaitu dilakukan oleh dua sekte. Yang pertama, hari ke-10 dijadikan yaumul huzn, hari bersedih, hari berkabung, ya. Karena hari ke-10 ini diyakini sebagai hari wafatnya Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Orang-orang Rafidhah dari kaum Syiah menjadikan hari itu sebagai hari berkabung dengan melakukan niyahah yang dinamakan dalam bahasa Indonesianya hari meratap, menangis histeris, memukul-mukul muka, mencakar-cakarnya, merobek-robek baju, bahkan menyayat-nyayat badannya. Hari di situ katanya adalah hari berkabung, berkorban. Nah, maka ini seperti ajaran Nasara yang mereka berkabung atas nama Nabi Isa alaihi salam, di mana menyiksa diri gitu. Nah, ada lawannya yaitu dari kaum Nasibi. Kalau kaum Rafidhah berlebihan dalam mencintai Ali, mencintai Ahlul Bait, mencintai Hasan dan Husain. Sekte kedua Nasibi, ini orang yang benci kepada Ahlul Bait. Maka hari Asyura itu dijadikan yaumul farah, hari gembira. Jadi lawan. Kalau sekte ini menjadikan hari gembira, di mana di hari itu dijadikan sebagai hari mengungkapkan kegembiraan. Ya, kalau di situ disebutkan oleh para ulama bercelak, berdandan, bergaya, poya-poya dengan makanan di hari itu. Nah, ahli sunnah mengamalkan puasa, yaitu yang dinamakan dengan puasa Asyura, tidak mengamalkan amalan yang tadi gitu. Dan ini berkaitan dengan bulan apa? Bulan Muharram. Ya. Selanjutnya kita akan bahas sekarang adalah dengan judul, ya, berkaitan dengan judul kita ini adalah, ya, mendapat pahala dari amal gitu. Jadi pahala yang berlipat ganda. Nah, saya akan menggambarkan ini. Ada 3 mukadimah untuk judul ini. Yang pertama, yang kita yakini sebagai muslim, bahwa hidup kita di dunia bukan untuk berlomba mencari harta, bukan untuk berlomba mencari tahta kekuasaan. Tapi kita hidup dunia untuk beramal. Hidup kita di dunia adalah untuk beribadah. Ayatnya mungkin udah populer, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik apa? Amalnya. Jadi kita harus paham dulu, Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Para bapak, para ibu hidup dunia bukan untuk berlomba mencari harta. Kita hidup di dunia bukan berlomba untuk mencari tahta kekuasaan yang paling tinggi. Tapi kita hidup dunia adalah untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini mungkin udah jelas ya. Tapi dengan judul yang kita bahas, ya, yaitu mencapai
pahala besar dari amal soleh. Kaidahnya begini, Pak. Ada orang yang beramal tapi tidak dapat pahala. Jadi ada orang yang beramal tapi tidak dapat pahala. Ada juga orang yang beramal dengan sesuatu yang berat bagi dirinya tapi pahalanya kecil gitu. Jadi ada orang mungkin dalam istilah dunia kerja makan ada kerja keras, kerja cerdas gitu. Kalau bergabung hebat gitu kan. Tapi ada orang yang kerja keras tapi upahnya sedikit. Ada orang yang kerja dengan otak cerdas, upahnya lebih gede gitu kan. Itu hatta di dunia gitu. Maaf ya, bukan membanding-bandingkan. Ada orang jadi tukang kuli gitu. Kuli bangunan pun. Fisiknya lebih berat gitu. Tapi mungkin sekarang 80.000 dibayar. Tapi ada orang jadi tukang manor saja. Manornya itu berapa? Ya mungkin sehari bisa 1 juta gitu. Jadi bisa sekian lipat. Jadi ada orang kerjanya berat tapi pahalanya apa? Sedikit. Ada orang yang kerjanya sedikit, sederhana tapi pahalanya besar. Pahalanya besar. Nah, ini semua Pak tergantung kefakihan kita dalam beramal. Maka dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin memberikan beberapa kaidah dalam beramal. Coba lihat 3 hadis dulu terhadap judul materi ini supaya judul kita itu ada argumennya gitu. Nabi SAW mengatakan tentang keutamaan kita umat Muhammad, masalukum wa masalu ahlil kitabaini kamasali rajulin istajara ujaro'a. Perumpamaan kalian adalah seperti perumpamaan seseorang yang mempekerjakan banyak pekerja. Faqala man ya'mali min gudwatin ila nisbin nahar ala qiratin. Siapa katanya yang ingin kerja dari pagi sampai zuhur, dia diberikan pahala 1 qirot saja katanya. Fa'amilatin yahudu, maka orang-orang Yahudi yang kerja di situ. Tsumma qala man ya'mali min nisbin nahari ilal asri ala qiratin. Siapa yang ingin kerja dari waktu duhur sampai waktu asar, dia mendapatkan 1 qirot juga katanya. Fa'amalitin nasara, maka orang-orang Nasara mereka. Tsumma qala man ya'mali min waqtil asri illa an tagiba asyamsu ala qirataini. Siapa yang ingin kerja dari waktu asar sampai waktu maghrib, dia dapat 2 qirot. Tadi makan 1 qirot semuanya, ini diberikan 2 qirot. Maka Nabi SAW mengatakan, hadalakum, ini bagi kalian. Fagodibatil yahudu wa nasara, maka marahlah Yahudi dan Nasara. Mereka mengatakan, bagaimana katanya kita lebih lama waktunya, tapi pahalanya lebih sedikit. Mereka lebih sedikit waktunya, tapi lebih besar pahalanya. Jadi dari pagi sampai zuhur 1 qirot itu. Dari duhur sampai asar 1 qirot. Ini dari asar sampai maghrib 2 qirot. Maka dijawab, apakah aku mengurangi hak kalian? Maka mereka mengatakan tidak. Demikianlah karuniaku, aku berikan kepada siapa yang kami kehendaki. Nah, dalam ayat ini, dalam hadis ini itu digambarkan ya, ada orang yang lama kerjanya tapi pahalanya lebih sedikit itu.
Ada yang kerjanya lebih pendek tapi pahalanya lebih besar. Kenapa katanya membedakan apa? Keutamaan orangnya. Karena umat Islam diberikan keutamaan sebagai umat akhir zaman. Ya. Jadi di sini menunjukkan terkadang satu amal sama tapi pahalanya berbeda. Karena ada keutamaan tertentu. Ini hadis pertama. Hadis kedua. Fadlul alimi alal abidi kafadul qamari lailatal badari ala sairil kawakibi. Di mana baginda Nabi SAW mengatakan, dan hadis ini sahih dan populer sekali. Apa kata Nabi SAW? Keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Jadi kalau sekarang ada bulan purnama, maka bintang-bintang itu kan sirna cahayanya. Nah, ayat ini menjelaskan, yaitu apa? Bahwa keutamaan orang yang berilmu dengan keutamaan orang yang tidak berilmu itu beda gitu. Apa yang membedakan nanti kita jelaskan setelahnya. Tapi kita berikan contoh ini. Wudu Pak, wudu dari A sampai Z sama antara orang awam dengan ulama gitu. Ada orang alim wudu, sipulan wudu, tapi awam. Yang satu ulama, yang satu orang alim. Nabi SAW mengatakan pahalanya akan berbeda. Walaupun wudunya itu mi'ah pil mi'ah, 100% sama. Dari mulai umpamanya itu sederhananya wudu apa? Baca bismillah, mencuci telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur mengisap air ke hidung, mencuci wajah 3 kali, yang punya jenggot mensela-selanya gitu kan. Kemudian mencuci tangan kanan 3 kali sampai siku, mensela-sela jari-jarinya yang kiri 3 kali, mengusap kepala, mengusap telinga, mencuci kaki yang kanan 3 kali, mensela-sela jari-jari, yang kaki seperti itu. Setelah itu berdoa. Ceples kata orang Sunda sama gitu ya. Dari awal sampai akhir sama. Tapi akhir pahala akan berbeda. Nah, apa yang membedakan pahala antara ini orang alim, antara ini orang awam? Ya. Sederhana Pak. Sok aina tadabur Pak. Contoh, nggak apa-apa ya, antum ditanya. Antum, siapa namanya? Agus, Pak Agus. Cik ari antum pangna wudu rek salat, ingat karena ayat Quran tuh. Ayat apa yang memerintahkan untuk wudu? Oh, kan terangnya. Ngan pokoknya mah iman, Pak rek wudu teh, rek salat teh kudu wudu. Ngan ditanya ayat mah teu apal. Ditanya ayat nggak tahu. Kalau orang alim, saya wudu karena perintah Allah. Perintahnya mana? Al-Maidah ayat 3. Ya, Al-Maidah ayat 6, maaf. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kemudian meneliti kaidah al-aslu fil amri ulul wujub gitu. Jadi orang alim itu melakukan penelitian sehingga amalnya itu banyak. Kemudian sekarang pakai bismillah dulu atau enggak? Neliti dulu hadis. Dari mana kita baca kalau mau wudu baca bismillah? Telaah hadis. Sahih atau dhaif? Ya. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Jadi cek bahasa Sunda ari orang alimat capek heula gitu. Rek ngalakukan sesuatu. Ari antum apan cek ustad kitu we gitu kan. Maka pahalanya akan berbeda. Tingkatan pahalanya akan berbeda. Maka Nabi bisa mengatakan fadlul alimi alal abidi kafadil qamari lailatal badari ala sairil kawakibi. Ini contohnya. Bahwa satu amalan dilakukan dengan cara yang sama tapi akhir pahala akan berbeda. Tergantung siapa yang melakukannya. Ini contoh kedua. Contoh yang ketiga.
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan dua keutamaan sekelompok para sahabat, yaitu dikenal dengan apa? Muhajir dan Ansor. Di dalam Al-Quran senantiasa disebutkan tentang orang muhajir sebelum orang apa? Orang Ansor. Apa ayatnya? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Senantiasa muhajir didahulukan dari orang Ansor. Kemudian orang-orang yang masuk Islam sebelum perdamaian Hudaybiyah itu lebih utama dari orang Islam yang masuk setelah perdamaian Hudaybiyah atau setelah Futuh Mekah. Kenapa? Ya, kenapa? Orang muhajir lebih utama dari Ansor, ya. Pahalanya juga beda, Pak. Kemudian apa? Orang-orang yang masuk Islam sebelum ya terjadinya Futuh Mekah atau sebelum terjadinya perdamaian Hudaybiyah, maka itu lebih utama ketimbang yang masuk Islam setelah Futuh Mekah. Apa yang membedakannya? Masyakohnya. Masyakoh tahu? Beban mentalnya gitu ya. Tekannya beda. Orang yang masuk Islam di masa sedikit itu tekanannya beda itu. Tapi ketika telah terjadi berbondong-bondong masuk Islam, maka tekanannya berbeda. Maka di sini menunjukkan amalan yang tantangannya lebih besar, umumnya pahalanya lebih apa? Lebih besar gitu. Dengan amalan yang tantangannya apa? Sedikit. Ya. Jadi ini kaidah super umum bahwa amalan ini berbeda-beda pahalanya. Nah sekarang yang kita akan bahas itu bagaimana agar kita semua bisa mendapatkan amal dan bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang tinggi dari setiap amal yang kita perbuat. Dan bagaimana cara kita memilih amal. Nah, ini ada beberapa kaidah yang sangat penting untuk dipahami. Pertama, para ulama telah menjelaskan dan ijma ya, bahwa yang wajib lebih utama dari yang sunnah. Jadi yang wajib lebih utama dari yang sunnah. Kita juga tidak boleh mendahulukan yang sunnah dari yang wajib kalau bergandengan. Bagi setiap mukmin harus paham kaidah pertama ini, bahwa yang wajib lebih utama dari yang sunnah. Kemudian yang fardu ain didahulukan dengan yang fardu kifayah. Contoh dalam kehidupan kita, Pak udah zakat belum? Belum. Tapi suka sodako, keliru gitu. Kalau antum umumnya di Ciawi pedagang umpamanya, sodakoh dulu atau zakat dulu? Atau juga tidak jelas apa zakat atau sodakoh? Harus kita paham dulu dalam jual beli atau harta yang diperjualbelikan menurut pendapat dan bahkan ini sibhul ijma, hampir sepakat hukumnya wajib. Apabila perdagangan itu sampai nisab, apabila berjalan 1 tahun, maka dikeluarkan dari semua barang dagangan dan keuntungan yang ada dan utang piutang dizakati. Karena unsur zakat tijarah itu minimalnya 3. Barang yang ada, ya kalau kita punya toko ya dihitung ya, mau toko baju atau apa gitu, mau kelontongan dihitung barang yang ada di toko itu. Yang kedua, keuntungan yang ada, mau disimpan di bank, mau simpan di rumah,
Yang ketiga adalah tarikan dari utang orang lain yang dimungkinkan akan kembali kepada kita. Dihitung, dikeluarkan 2,5%. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ada orang yang tidak memperhatikan ini tapi suka sodako, tetap kena adab, Pak. Tetap dia tidak melaksanakan wajib. Dia tetap berdosa walaupun suka sodako. Karena dalam Islam hukum wajib didahulukan dari hukum yang sunnah. Jadi jangan melaksanakan yang sunnah, yang wajib apa? Yang wajib tidak. Nah ini, jadi kita harus tahu tingkatan. Nah, kenapa? Karena yang sunnah tidak akan diterima apabila yang wajibnya tidak dilakukan. Kalau ada orang sekarang sholat qobliyah ba'diyah tapi tidak sholat wajib, ya, maka tidak diterima. Tidak diterima. Ya. Karena kedudukan sholat wajib di atas kedudukan sholat apa? Mustahab. Dari sisi keutamaan dan pahalanya. Contoh yang kedua, ini dalam amal. Yang fardu ain didahulukan yang fardu kifayah. Contohnya apa? Ada sahabat masih muda. Dia minta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad. Lalu Nabi SAW bertanya, ahayyun walidai? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan, jihad untuk kedua orang tuamu. Kenapa? Karena jihadnya di waktu itu fardu kifayah. Nabi SAW tidak menginstruksikan kepada semua sahabat. Maka berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain, jihadnya fardu kifayah. Jadi anak-anak muda yang ingin jihad harus paham dulu. Ya. Ini jihadnya fardu kifayah atau fardu ain sehingga benar. Contoh yang kedua, ada seseorang datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, wahai baginda SAW, aku ini telah merencanakan untuk berjihad. Ya, mungkin diperlihatkan ini senjata dan sebagainya. Tapi berbarengan dengan waktu jihad ini, istri aku ingin berhaji. Jadi istrinya belum berhaji. Maka kata Nabi SAW, temanilah istrimu untuk berhaji. Kenapa? Sebab di saat itu jihadnya fardu kifayah, menemani istri fardu ain. Karena istrinya melaksanakan haji yang wajib. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, setiap kita itu harus faqih ketika beramal. Harus benar-benar mengerti tentang petunjuk-petunjuk dalil, petunjuk-petunjuk kaidah ketika kita beramal soleh. Karena akan menentukan dari sisi pahala diterima dan tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti tadi, mendahulukan yang wajib dari yang apa? Yang mustahab. Mendahulukan yang fardu ain dari fardu apa? Kifayah. Kemudian para ulama menjelaskan, amalan yang mustahabat itu ada tingkatannya. Maka amalan yang sunnah mu'akadah didahulukan dari sunnah yang tidak mu'akadah ketika bergandengan tentunya. Kalau tidak bergandengan ya dilakukan dalam waktu yang tepat bagi kita. Jadi kalau satu amalan bergandengan dalam satu saat, maka kita didahulukan yang sunnah mu'akadah dari yang tidak sunnah mu'akadah. Dan amalan yang dikaitkan dengan waktu itu didahulukan dari amalan yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, kita berikan contoh ya, sunnah mu'akadah. Ya. Contohnya apa? Salat qobliyah. Ya, salat qobliyah ini sunnah mu'akadah. Maka harus didahulukan dari semua salat yang lain, dari salat-salat sunnah ketika bergandengan. Contoh yang tadi berkaitan dengan waktu.
tanggal 10 Zulhijjah, amalan yang paling afdol adalah berkurban. Berkurban dengan sapi, atau berkurban dengan kambing, atau berkurban dengan unta dan sejenisnya. Mana lebih afdol antum bersedekah dengan uang seharga kambing, atau antum menyembelih kambing? Maka para ulama sepakat bahwa berkurban itu lebih afdal dari bersedekah. Kenapa? Karena ada ibadah menyembelih yang waktunya tidak ada di waktu lain. Sedekah itu memiliki waktu kapan saja. Jadi dalam memilih amal itu harus tepat gitu. Sehingga pahalanya akan lebih besar. Jadi optimal pahalanya. Ya, optimal pahalanya. Maka tidak kita usah berpikir sekarang tanggal 10 Zulhijjah walaupun udah lewat, karena pandemi lebih baik bersedekah untuk pandemi atau kurban. Ya kurban di hari itu. Mau ngasih sedekah pandemi di hari yang lain saja gitu. Karena tanggal 10 Zulhijjah itu adalah yang paling afdal, ibadah yang paling afdal adalah iraqatud dam, mengalirkan darah, yaitu penyembelihan yang disyariatkan dengan hewan sembelihan. Ini ketepatan. Ya. Kita ditanya tanggal 10 Asyura. Tanggal 10 Asyura, apakah yang lebih baik kita berniat puasa mutlak atau puasa Asyura? Maka kita katakan ya di hari itu puasa Asyura, bukan puasa mutlak. Karena keutamaan di hari itu dengan niat hari itu pahalanya khusus, yaitu dihapus dosa yang lalu satu tahun. Nah ini contohnya. Jadi dalam beramal seperti ini. Karena tingkatan amal itu akan berbeda. Gitu. Nah, contoh yang lain dalam amal. Gitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama menjelaskan, amalan orang mukmin itu ada dua jenis. Selain yang dibahas tadi, ada amalan yang pengaruhnya untuk diri sendiri. Ada amalan yang punya pengaruh untuk masyarakat, untuk orang lain, untuk menjaga agama. Maka amalan yang punya pengaruh apabila bergandengan dalam satu saat dengan amalan yang lain, maka harus dipilih yang amalan itu muta'addi, punya pengaruh. Kita akan memberikan beberapa contoh. Dan contoh langsung dari para ulama. Saya berikan contoh sekarang. Antum punya uang 1 miliar. Antum datang ke satu kampung, bagi-bagi uang 1 miliar itu 100 ribu. Baik enggak? Baik. Atau per orangnya 1 juta. Sehingga mungkin sekian ratus orang, 1000 orang bisa dapat uang itu. Baik, good. Tapi antum pilih yang kedua, uang 1 miliar dipakai untuk membuat gedung sekolah 5 kelas. Per kelasnya 200 juta. Kira-kira mana lebih afdal? Bukan berarti bersedekah untuk orang miskin tidak afdal. Tapi diberikan kepada mereka itu pengaruhnya tidak seperti membuat sekolah. Karena ketika orang membuat sekolah, kalau satu kelas sekarang ada 30 orang, berarti kali 5, 150 orang. Setiap harinya akan mengalirkan pahala kepada yang membuatnya. Guru yang mengajarnya minimalnya sehari ada 10. Berarti dari 10 guru akan mengalir kepadanya. Dia telah meninggal dunia selama bangunnya ada, selama ada orang belajar, selama ada orang yang mengajar, maka akan mengalirkan pahala. Maka di sini beda gitu.
Jadi ketika antum akan bersodakoh itu dilihat dulu nih, pengaruh dari sodakoh saya itu kemana gitu. Sehingga pahalanya akan besar, beda dengan orang yang asal sodakoh gitu. Apalagi mungkin nanti di ujung berkaitan dengan ikhlasnya gitu. Nah, maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan contoh kepada kita ketika beliau berkunjung kepada muridnya Imam Ahmad. Ya, kalau kita kan di Indonesia suka bertengkar ya antara madhab Hambali dengan Syafi'i, padahal gurunya itu berteman gitu ya. Maka kita harus seperti gurunya ya, jangan bertengkar karena gara-gara beda kunut dengan tidak kunut gitu ya. Ini Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ya. Nah, Imam Syafi'i ini berkunjung kepada muridnya. Ya, yang lebih afdal memang murid berkunjung kepada guru. Tapi kali-kali guru berkunjung kepada muridnya. Berkunjung kepada Imam Ahmad. Ternyata murid-murid Imam Ahmad selalu mendengar pujian Imam Ahmad untuk Imam Syafi'i. Ketika berkunjung ada 3 keanehan katanya didapatkan oleh murid Imam Ahmad. Yang pertama, ketika dihidangkan makanan, ternyata Imam Syafi'i itu RW 06, rewog makannya. Itu 1 nampan dihabisin makanannya. Dikira katanya ulama besar mah ancin makannya. Kok ini katanya rewog ternyata gitu. 1 nampan dihabisin. Datang waktu malam ditunggu. Wah, ulama besar pasti sholat sepanjang malam. Tapi ternyata Imam Syafi'i duduk termenung sampai waktu subuh. Datang waktu subuh, tidak wudhu lagi. Langsung sholat qobliyah subuh, sholat subuh. Maka murid-murid Imam Ahmad hari wus-wus. Itu heboh gitu ya. Wahai imam katanya, ini yang kau sanjung-sanjung. Makannya banyak, tidak sholat malam, sholat subuh tidak wudhu lagi. Lalu kata Imam Ahmad, kamu jangan protes dulu. Coba klarifikasi, tanya apa alasannya. Ternyata alasannya membuat tercengang. Ya. Kata Imam Syafi'i, aku menghabiskan makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad karena aku tahu Imam Ahmad itu waro. Harta yang diberikan kepadaku bukan hasil riswah, bukan hasil mencuri, bukan hasil riba, hasil yang haram. Maka aku ingin tulang belulangku, fisiki kuat dari makanan yang halal. Ya, makanya kalau antum sering ngantuk, ingat-ingat apa yang kita makan gitu ya. Kalau ngaji langsung pelor, nah itu ingat-ingat. Ini apa yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi telinga dan mata kita gitu ya. Ingat. Kata Imam Syafi'i, aku ingin kuat hafalanku dan aku ingin cerdas dan mampu beristimbat kepada setiap nas-nas Quran dan hadis dengan makanan yang halal. Adapun yang kedua kata beliau, aku tadi malam tidak sholat. Tapi aku punya 2 alasan. Alasan yang pertama karena aku merenungkan satu hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendek banget. Nabi SAW itu ngabu bunga, ya, membikin gembira anak kecil yang senang merenung, sedih karena burung piaraannya mati. Maka beliau berkata, ya Aba Umair, mada fa'ala binugair. Hei Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh si Nugair. Maka kata Imam Syafi'i, aku mengeluarkan 1000 kesimpulan dari hadis itu. 1000 istimbat, 1000 pelajaran dari hadis itu. Adapun yang ketiga, aku tidak berwudu karena aku belum batal dan aku menunggu sholat ke sholat. Dan kata Nabi SAW, intidarus sholati ila sholati sholat. Menunggu sholat ke sholat adalah sholat. Nah, lihat kecerdasan Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i mengeluarkan statement, at-tafakkur sa'ah khairun min mi'ati rakaat. Kata beliau, bertafakur tentang Quran sehingga mengeluarkan hukum, menjelaskan maknanya, dan bertafakur tentang satu hadis sehingga mengeluarkan hukum dan maknanya, itu lebih baik ketimbang sholat 100 rakaat. Kenapa Pak Bu? Bapak ibu saya sholat 100 rakaat, meninggal dunia pahalanya terhenti.
Tapi ulama, contohnya Ibnu Katsir yang menafsirkan Quran, Imam Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari, antum saya paham makna ayat, antum dengan saya paham makna hadis karena Imam Ibnu Hajar. Ieu hadis nerangkeun haramna anu, ieu hadis marentahkeun wajibna anu, dijelaskan ku saha? Dijelaskan ku para ulama. Dari dulu sampai sekarang itu akan mengalirkan pahala. Dari setiap orang yang baca kitab Fathul Bari, berapa ribu ulama di dunia, berapa juta para ulama yang membaca Fathul Bari dan menjelaskan kepada umat sehingga paham hukum, maka itu estafeta pahala yang akan mengalir kepada Imam Ibnu Hajar. Tapi yang sholat 100 rakaat tadi semalam itu berhenti pahalanya ketika meninggal dunia. Nah, jadi di sini begitu nampak ya, bahwa Imam Syafi'i memberikan satu pelajaran yang berharga. Jadi amalan yang sederhana, tapi pahalanya apa? Besar. Karena kedudukan orang alim. Fadlul alimi alal abidi qabil kuman. Jadi ini apa? Dari sisi pengaruh dari amal itu. Ya. Jadi dari sisi pengaruh dari amal itu. Ya. Kemudian saya akan kisahkan yang lain. Dan ini kisah semuanya bukan kisah Abu Qatadah, bukan. Kisahnya dalam semua kisah para sahabat dan hadisnya sahih. Nabi SAW dengan para sahabat berjihad di hari bulan Ramadan. Cuaca panas sekali. Kata Anas bin Malik, maka para sahabat itu terbagi kepada dua kelompok. Ada yang tetap puasa, ada yang pada buka. Buka. Apa kata Nabi SAW? Ternyata Nabi SAW tidak memuji, tidak menyanjung orang yang tetap puasa. Bahkan di antara sahabat itu ada yang pingsan dan disembur air. Ya. Apa kata Nabi SAW? Zahabal mubtiruna bil ajri. Anu baruka menang pahala loba. Orang yang berbuka ternyata dapat pahala besar. Orang yang tidak buka ternyata pahalanya lebih sedikit. Kalau dihitung dengan akal kita, mestinya yang maksa puasa lebih besar pahalanya. Sebab energinya memaksa gitu. Ternyata apa? Orang yang buka itu lebih besar pahalanya. Apa kata Nabi SAW? Orang-orang yang puasa teh pada lemes. Menyerang musuh kurang, membantu teman tidak. Tapi orang yang berbuka di samping melaksanakan syariat, mengambil rukhsah, dan Allah mencintai orang yang mengambil rukhsah, maka dicintai Allah secara khusus. Kedua apa? Dengan buka itu menyerang musuhnya lebih kuat. Membantu yang sakit, ya, mengumpulkan air, menyediakan air untuk temannya kuat. Sementara yang puasa lemes. Gitu. Maka di sini kecerdasan orang. Kenapa? Karena dari bukanya dia menjadi amal untuk orang lain, dan dari orang lain dia dapat pahala. Gitu. Nah, jadi di sini para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita itu harus cerdas dalam mengamalkan satu amalan. Dimana tadi udah dijelaskan ada amalan yang berat tapi pahalanya sedikit. Artinya berat dilakukan tapi pahalanya sedikit. Ada amalan yang sederhana tapi mendatangkan pahala yang besar. Karena perbedaan-perbedaan yang tadi yang harus kita tahu. Artinya kita harus cerdas dalam melakukan amal sehingga kita mendapatkan pahala yang lebih besar. Nah, kemudian kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana amalan seseorang itu akan lebih besar pahalanya ketimbang amalan yang lainnya. Ada hal yang tentunya sebagai pokok dari apa yang tadi disebutkan. Ya. Yaitu di sini ada dua sisi yang sangat urgen. Yaitu al-yaqinu wal ikhlas. Yakin dan ikhlas. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai yakin dan nilai ikhlas itu akan mempengaruhi beratnya timbangan pahala. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berikan gambaran yang tadi kembali. Nabi SAW menyebutkan dalam sejumlah hadis, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan pengharapan kepada pahala, barang siapa yang sholat malam, qiyamul Ramadan, sholat tarawih dengan dasar iman dan pengharapan pahala dari Allah, maka disebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Nah, kedua hadis ini dan sejumlah hadis yang semakna dengan ini itu memberikan satu faidah bahwa al-jaza min jinsil yakin. Artinya pahala itu akan bersamaan dengan jenis keyakinan orang. Ya, jadi dengan jenis keyakinan orang. Ya. Contohnya tadi, kalau para ibu para bapak puasa Ramadan, tapi yang menjadi pendorongnya adalah kebiasaan. Da abi mah tos unggal tahun puasa teh gitu. Da abi mah upami bade salat teh sok wudu we gitu. Pokoknya mah setiap tanggal 10 Zulhijjah abi mah tos biasa mencit gitu. Umpamana itu. Ini kelompok pertama, imam kurang gitu. Tapi kelompok yang kedua, dia pengagungan kepada Allah, iman, ingat kepada ayatnya, ingat kepada perintahnya. Ya. Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innah min taqwal qulub." Jadi kalau para bapak sekarang puasa, pertama terbetik ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama beriman akan benarnya Quran. Satu nilai. Kedua beriman akan ayat ini secara khusus. Ayat ini perintah puasa. Iman itu. Ta'zim. Kemudian dibarengi dengan rasa pengharapan atas pahala dari yang memerintah, yaitu Allah. Ingat kepada kebesaran Allah, ingat kepada keagungan Allah, ingat kepada ancaman Allah. Maka tertanamlah khosyah dalam dirinya. Dan mahabbah dan roja, khauf kepada Allah. Beda dengan orang, cenah da abi mah puasa we cenah. Tapi tidak terbetik tadi, itu pahalanya berbeda.
Maka dengan itu jelas innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi orang yang punya muqaddimah ilmu, orang yang punya ilmu akan jauh beda pahalanya dengan orang yang tidak punya ilmu. Tetap itu. Karena nilai tadi berbeda, yakinnya itu, yakin. Makanya sejumlah orang yang diantara kita sekarang tahu haramnya riba dan berhenti dari perkara ribawi, itu juga hasilnya akan berbeda tergantung imannya. Ayo ngoleh markeneh gitu pasti ya tantangannya juga ya mungkin akan berbeda dengan orang 100% tahu haramnya, ancamannya, dasarnya. Maka dia tidak akan bergeming dengan tantangan apapun. Kenapa? Karena iman. Jadi ini pahala akan berbeda. Dengan orang yang dia beramal tapi keyakinannya kurang. Coba kita lihat, jangankan kita, para sahabat berbeda. Kenapa Abu Bakar menjadi orang yang pertama masuk surga? Jadi Abu Bakar As-Siddiq dijanjikan sebagai orang yang pertama masuk surga. Setelah Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita dapat buktikan. Dan fikihnya Abu Bakar beda. Kita berikan contohnya. Abu Bakar ketika mendengar al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dan ketika Nabi SAW mengatakan Allahumma syhad alla qad balagtu, Abu Bakar menangis di saat kaum muslimin banyak di hari itu. Kenapa Abu Bakar menangis? Satu kepagihan ketika beliau membaca ayat al-yauma akmaltu, berarti Nabi SAW itu telah menyempurnakan syariatnya. Berarti sebentar lagi Nabi SAW itu akan meninggalkan kita, katanya akan wafat. Maka Abu Bakar menangis karena imannya itu. Dan kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dikatakan abqahun nas bil Islam minas sahabat Abu Bakar. Orang yang paling faqih kepada Islam dari antara para sahabat adalah Abu Bakar. Tidak bisa dikalahkan oleh Abu Hurairah, tidak bisa dikalahkan oleh Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Nilai keimanan. Ketika Nabi SAW menceritakan Isra dan Mi'raj, semua manusia ragu. Hanya Abu Bakar yang tidak terbetik dalam hatinya keraguan sedikit pun. Sedikit pun. Bahkan Abu Bakar mengatakan seandainya Nabi SAW menceritakan di belakang gunung Uhud ini akan ada musuh, dan aku belum melihatnya, maka aku akan membenarkan. Karena Nabi SAW itu shadiqul masduq. Keyakinan yang utuh ya, maka pahalanya besar Abu Bakar. Nah, kita lihat mauqif lain. Ketika Nabi SAW wafat, heboh. Umar mengatakan, siapa yang menceritakan kepadaku bahwa Muhammad SAW telah wafat, aku akan tebas batang lehernya. Tidak ada yang berani ya. Abu Bakar berdiri berkhutbah membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Maka Abu Bakar membacakan ayat ini dan Umar bersungkur sujud. Bukan sujud kepada Abu Bakar, sujud kepada Allah. Umar mengatakan sepertinya aku hari ini membaca ayat ini. Dan itu Abu Bakar Siddiq. Ketika perang Paceklik, yang paling banyak menginfakkan hartanya Abu Bakar. Berapa? Semua hartanya diinfakkan. Umar setengahnya, Utsman 1/3. Kemudian kedua orang sahabat Umar dengan Utsman berkata, aku berharap hari ini menjadi orang yang paling banyak infaknya. Tapi ternyata ketika bertanya kepada Nabi SAW, apa yang diinfakkan oleh Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, aku menginfakkan semua hartaku. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan bagi keluargamu? Beliau mengatakan Allah wa rasuluhu. Aku yakin bahwa Allah akan mengganti dari harta yang aku berikan ini. Coba antum saya sekarang mengeluarkan infak berapa? Apa yang menyebabkan saya antum pemirsa berat mengeluarkan harta? Karena nilai keyakinan yang berbeda. Ya. Buah keyakinan yang berbeda antara mereka para sahabat dengan kita.
Coba Abu Bakar As-Siddiq ditanya 4 amalan sehari. Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, aku. Siapa yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Aku. Siapa hari ini yang telah memberi nafkah, makanan kepada fakir miskin? Aku. Siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Aku. Kata Abu Bakar. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang bisa mengamalkan 4 amalan dalam sehari dengan amalan yang tadi disebutkan, kecuali dia akan menjadi penghuni surga. Ya, Abu Bakar itu muwafaq ya, atau muwafaq, diberikan taufik untuk selalu yang terbaik dalam setiap amal. Ketika Nabi SAW menyebutkan pintu-pintu surga yang 8, ada pintu sodakoh, ada pintu solat, ada pintu jihad, ada pintu royan, ada pintu birrul walidain, ada babul aiman, ada babul la haula wala quwata, ya. Ada bab haji. Kata Abu Bakar, saya katanya tidak tertarik dengan satu pintu, tapi saya ingin bertanya, siapa yang akan diseru dari 8 pintu? Apa kata Nabi SAW? Aku berharap engkau orang yang akan diseru dari 8 pintu. Apa yang menjadikan itu? Nilai keyakinan apa yang ada dalam Abu Bakar As-Siddiq berbeda dengan nilai kita. Maka pahala pun akan berbeda antara si A dengan si B, adalah dari nilai keyakinan. Ya. Kemudian apa? Nilai ikhlas. Ya. Nilai ikhlasnya. Nilai ikhlas. Kalau kita ditanya, oh Ustadz, apa memang ikhlas ada derajatnya? Ya. Ikhlas juga ada derajatnya, sebab ikhlas itu amal hati. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah memberikan satu gambaran di dalam ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 27 ya. Allah mengatakan, watlu alaihim naba'a abna adam bil haqqi ittaqarraba qurbanan. Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka tentang cerita dari anak Adam ketika keduanya berkurban. Diterima dari yang satu, ditolak dari yang satu. Lalu Allah menyebutkan di ujung ayatnya, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Kedua-duanya sama menyembelih, tapi pahalanya berbeda karena niatnya. Maka di ujung ayat Allah mengatakan, hanyalah Allah akan menerima amal dari orang-orang yang bertakwa, yaitu yang dasarnya ikhlas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ikhlas itu punya pengaruh. Ikhlas itu akan meningkatkan jenis pahala kita. Maka kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu peringatan sebelum kita membuka sedikit soal jawab tentang amal yang diperingatkan oleh Nabi SAW dan merupakan fitnah akhir zaman, sehingga para ulama membuat judul minasyirki amalus soleh li iradati dunya. Termasuk bagian dari syirik beramal soleh dengan semata-mata tujuan dunia. Amal soleh ada pahala yang Allah akan berikan tentang dunia. Jihad akan menyebabkan kita dapat ghanimah gitu. Baca Quran salah satunya akan menjaga kesehatan fisik, dan dianjurkan bagi kita berobat dengan Quran. Bersedekah salah satunya menolak murka Allah.
Kemudian setiap amal kebaikan membuka pintu rizki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tapi kita dilarang beramal tujuannya untuk dunia. Tidak berniat untuk akhirat. Kalau hari ini orang umroh settingan, umpamanya gitu kan. Umroh saja settingan itu. Baik orang yang punya kekuasaan atau seorang artis umpamanya. Punya settingan semuanya. Ada orang puasa untuk apa? Ingin naik jabatan. Orang umroh apa judulnya? Alhamdulillah. Abi tos umroh mah. Toko jantan 2 kamari mah hiji. Jadi ini tujuannya dunia terus itu. Maka Nabi SAW mengatakan, di antara penyakit yang akan menimpa kepada umat Islam di akhir zaman apa? Wal tumiatsid dunya bi amalil akhirah. Bahkan orang jadi dai tujuannya dunia. Populer mungkin. Bahkan jadinya apa? Ada ustadz mungkin yang identik seperti artis. Seperti artis. Dan ini fitnah akhir zaman. Nah, semua pahala yang kita akan dapatkan yaumal qiyamah adalah ditentukan dengan niat kita. Ditentukan dengan apa yang ada dalam hati kita. Dan ini adalah perkara yang sangat urgen. Ya, jadi perkara yang sangat urgen. Ya. Kemudian bagian yang terakhir yang perlu kita pahami di dalam kaidah amal soleh, bahwa Nabi SAW menetapkan kaidah hadis. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menjawab dengan beberapa jawaban. Faqala ayul a'mali ahabu ilallah. Qala adwamuha wa in qalla. Nabi SAW ditanya, amal apa yang paling mulia di sisi Allah, paling dicintai Allah? Maka Nabi SAW, amalan yang bisa dikontinyukan, amalan yang bisa didawamkan. Lebih baik dari amalan yang besar, berat, tapi tidak dilakukan secara dawam. Nah, contoh, bapak umurnya udah 60 tahun, pingin puasa, ya umumnya ya jangan puasa Daud, ya Senin Kamis saja. Gitu. Yang dengan izin Allah mudah-mudahan bisa sampai akhir hayat. Jangan puasa Daud tapi cuma seminggu, sebulan. Setelah itu pingsan. Enggak. Jadi itu amalan yang bisa didawamkan, itu yang harus dijaga oleh kita. Dan setiap orang akan berbeda. Nah, berbeda. Itu ya. Kemudian Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas memberikan kaidah sangat penting dalam beramal. Apa kata beliau? Aku suka meninggalkan puasa sunnah kalau puasa itu melemahkan hafalanku. Nah, tapi jangan ngapalkan hadis enggak, puasa enggak gitu, enggak ya. Ini kalau ada thalabul ilmi, penuntut ilmu yang akan menghafal Quran, menghafal hadis. Apakah memilih untuk puasa tapi jadi lola hafalannya, atau dia lebih baik buka tetapi hafalannya kuat? Maka ini dikatakan khairunas anfa'ulinnas. Sebaik-baik orang itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang. Kalau menghafal hadis, menghafal Quran, menghafal aqwal ulama akan lebih banyak memberikan manfaat kepada orang. Ini yang harus dipilih ketimbang maksain puasa, karena manfaatnya lebih besar ketimbang tadi. Bukan menyepelekan puasa
Senin Kamis, bukan menyepelekan puasa Daud. Tetapi Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'u linnas itu. Jadi ini salah satu contoh. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, jika aku ingin menghafal waktu malam atau lebih penting menghafal waktu malam, maka aku meninggalkan sholat malam dan aku memilih, carilah katanya sholat siang hari yang dinamakan sholat apa? Sholat duha. Aku meninggalkan sholat malam karena aku menghafal di waktu malam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para sahabat itu sangat cerdas memilih amal. Dengan itu kita akan berlomba dengan amal, kemudian berlomba mencari pahala. Tetapi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memahami kaidah-kaidah yang mungkin sebagiannya telah disebutkan tadi, tetapi belum semuanya, ya. Sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.